teman-teman sekalian, pagi hari ini setelah menikmati sunrise tadi, saya ingin berbincang edukatif ya, bincang inspiratif bersama dengan salah satu tokoh di samping saya ini, Pak Mikael Kolibutun Klodor. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. Ini Bapak Kepala Desa ya, Bapak Kepala Desa di Desa Kenere di Kecamatan Solo Selatan. Malam tadi kami berdiskusi banyak hal dan ada satu hal yang menurut saya inspiratif untuk kemudian kalau bisa didokumentasikan, yaitu soal ada satu ikon ya, ada satu terobosan yang menurut saya juga unik, yaitu bagaimana ada anggaran dari desa yang mendukung anak-anak untuk pendidikannya, karena Bapak Desa sendiri melihat bahwa di Desa Kenere ini secara tingkat pendidikan itu masih sangat rendah, jumlah sarjana juga bahkan hampir tidak ada, dan itu menurutnya SDM-nya itu sangat rendah ya. Jadi memang harus didorong untuk peningkatan SDM melalui pendidikan dan anggaran dari desa untuk penyertaan itu. Ini menurut saya luar biasa dan kita tentu akan menggali lebih jauh berkaitan dengan apa yang dilakukan di desa ini. Selamat pagi Pak Mikael, Kepala Desa Kenere. Jadi Kepala Desa ini sejak kapan Bapak? Ya, saya jadi Kepala Desa itu mulai dari 2013. 2013 ya? Iya. Sekarang sudah masuk periode kedua, Pak. Sekarang masuk periode kedua ya? Sebelum jadi Kepala Desa itu aktivitasnya Bapak Mikael itu seperti apa, di mana, mungkin bisa diceritakan sedikit. Jadi baik, saya yang pertama sebelumnya masyarakat biasa. Masyarakat biasa ya? Masyarakat biasa. Terus? Masyarakat biasa, hanya kebetulan waktu ada sukses itu kades, kedua hasil penjaringan ke masyarakat, dan saya jual nama, kemudian setelah ada nama, panitia melakukan pendekatan untuk bakal calon memasukkan berkas, dan saya juga masuk saja masuk ini kali itu, dan saya juga tidak tahu akhirnya bisa terpilih jadi kepala desa. Waktu mulai ikut mencalonkan diri, yang terlintas di pikiran Bapak Desa itu apa yang akan dibuat untuk Desa Kenere ini, dan kira-kira masalah apa saja yang sempat ditemukan dari pandangan Bapak Desa saat itu? Ya, waktu itu saya sebagai masyarakat biasa, saya amati memang. Saya amati dari sejak Desa Kenere ini berdiri, pemekaran dari desa ini Desa Lemanu, dan dua pemimpinan kami kepala desa sebelumnya memang saya amati banyak kekurangan. Sangat kekurangan, dan memang boleh dikatakan kami ini kan boleh dikatakan sangat tertinggal. Sehingga memang ada komitmen sebagai masyarakat waktu itu, memang ada komitmen dalam hati seandainya ini diberikan kepercayaan maka pasti saya akan merubah ini desa. Dan komitmen dalam pribadi. Dan terus kebetulan itu dipercayakan, sehingga dari situlah saya memulai dengan komitmen sebelumnya jadi masyarakat untuk merubah desa ini, salah satunya pendidikan, dan saya lihat masyarakat saya ini lebih banyak di pertanian, nelayan dan ternak, dan itulah menjadi komitmen saya untuk membangun desa ini dan membangun masyarakat ini. Jadi waktu Bapak Desa dilantik lalu mulai menjalankan peran sebagai Kepala Desa, program-program konkretnya itu apa saja? Untuk nelayan tadi seperti apa? Untuk petani seperti apa? Lalu untuk mendorong SDM-nya itu seperti apa? Jadi awalnya ketika sudah dipercayakan, kita mulai dengan yang pertama memberikan pemahaman dalam hal ini kepada petani nelayan. Kita diawali dengan pelatihan-pelatihan. Oh, ada pelatihan-pelatihan ya? Nah, itu pelatihan seperti apa itu? jadi kalau di petani itu kita mulai dengan pertama saat kita melihat potensi kami di sini di buah. Jadi pertama kita berikan pelatihan di petani itu pengolahan buah, menjadi kue. Pengolahan buah apa? Nah, jadi waktu itu buah mangga. Nah, buah mangga itu diolah menjadi minuman jus dan buat kue dodol. Wih, narasumbernya? Nah, itu dari kita koordinasi dengan orang instansi terkait di bagian pertanian. Oke, baik, saya salah sedikit dulu teman-teman sekalian. Ini terpublis ya, tetapi menurut saya inovatif nih. Bahwa di Desa Kenere ini sudah pernah melakukan pelatihan bagaimana mengolah buah, dalam hal ini buah mangga, menjadi apa ya, jus, minuman jus dan kue dodol dan kue
Dan berbagai jenis kue lah begitu ya. Pokoknya dari lokal itu, bahan lokal. Wah, Nah, ini sudah keren nih. Oke, Pak Desa lanjut. Setelah itu dari itu di pertanian, dari dalam pertanian selain itu pengolahan buah tadi, kita juga lanjut masyarakat dalam masyarakat petani bagaimana mengolah pupuk organik. Iya, pupuk organik ya. Ya, pupuk organik. Itu juga mendatangkan narasumber dari luar gitu, instrukturnya gitu. Ya, dari luar juga kita dari luar. Dan memang kita mengharapkan supaya masyarakat sendiri, petani sendiri memang harus bisa menggunakan pupuk organik itu. Iya. Dan memang dalam perjalanan itu ada beberapa kelompok yang sudah produksi pupuk organik yang kemudian dari instansi dinas pertanian pernah beli. Keren. Baik, untuk Bapak Desa Flores Timur ya, tentu di desa masing-masing juga punya inovasi. Tetapi menurut saya ini baru di awal percakapan kami, tapi ada banyak hal yang inovatif yang bisa menjadi inspirasi. Ada pelatihan untuk mengubah buah menjadi jus dan berbagai jenis kue, dan juga pelatihan untuk pembuatan pupuk organik yang sangat penting untuk petani. Tidak hanya digunakan untuk Desa Kenere, tetapi juga dibeli oleh instansi terkait, dalam hal ini di Dinas Pertanian Perkebunan, untuk mungkin digunakan juga oleh masyarakat tempat lain, atau untuk di mereka punya kantor, atau juga sebagai buat tangan saat mereka turun ke desa-desa lain, mungkin seperti itu. Baik, Bapak Desa lanjut dengan cerita-cerita inovasinya tadi. Ya, itu di bidang pertanian. Jadi karena saya lihat masyarakat saya lebih banyak petani, jadi memang orientasinya di sini. Jadi sebelum kita masuk sana berikan pelatihan. Itu biasa kita selenggarakan seminggu Ya. Tapi setelah itu diikuti dengan praktek. Jadi mulai seperti pengolahan tadi, setelah mereka dapat materi dan praktek, dan kita mengarahkan petani bisa itu pulang dan bisa kembangkan itu. Terus di bidang kelautan, memang saya juga amati bahwa kita punya hidup kami desa ini kebetulan dekat pesisir pantai, dan hasil kami juga cukup lumayan. Namun kalau saya lihat sebelumnya itu memang petani nelayan ini masih tangkapnya secara tradisional. Mancing ya, biasa. buang pukat. Ya begitu. Jadi saya bilang ini bagaimana kalau begini terus, kasihan. Jadi akhirnya kita mulai memberikan gerakan untuk masuk laut dengan pelatihan pembuatan rompong. Iya, jadi soal gerakan masuk laut ini bukan sekedar politis untuk dibunyikan dan viral dengan gerakan masuk laut, tetapi langsung dengan praktek pembuatan rompong. Oke, bisa diceritakan itu. Jadi memang kita waktu itu pembuatan rompong supaya bagaimana kita menampung ikan, ada rompong itu, dan masyarakat tidak seperti sebelumnya yang dengan capek-capek lepas buka dan cari ikan harus kemana-mana. Sehingga kita buat rompong itu sehingga ikan terfokus di rompong itu, sehingga masyarakat mau tangkap juga sudah ada, sehingga boleh dikatakan seperti bank ikan gitu. Sehingga ada bank ikan gitu ya. Wah, ini Bapak Desa punya istilah nih juga. Teman-teman sekalian, kita bisa membuat bank ikan di laut. Jadi laut kita begitu luas, kita butuh inovasi untuk kalau bank berarti sama dengan mengumpulkan lebih banyak begitu ya ikan. Iya. Oke, ada cerita lanjutan yang menarik soal ini. Iya. Jadi akhirnya memang kita itu hampir rata-rata sebelumnya juga masyarakat lebih banyak petani ladang. Kemudian dengan gerakan yang kami pakai pembuatan rompong, pelatihan dan sampai dengan rompong, akhirnya dari sebelum 112 kepala keluarga petani, dia akhirnya beralih sekitar 5 kepala keluarga dari petani ladang ke laut. Oke. Dan hasilnya produksinya naik, produksi penangkapan ikannya naik. Hanya kita belum masuk ke pengolahan ikan. Bagaimana kita olah ikan menjadi kue dan lain sebagainya, baru kita bahas ke sana karena kita masih tingkatkan produktivitas penangkap ikan. Jadi keren. Oke, Bapak Desa, saya sebenarnya karena juga terlibat di dunia praktisi pendidikan, dan saya sebenarnya ingin mendapat cerita lebih banyak soal bagaimana pemerintah desa di Kenere ini memberikan support beasiswa ya untuk anak-anak pelajar melanjutkan pendidikan. Kira-kira Bapak Desa punya cerita inspiratif ini seperti apa? Lalu ada target apa dari dorongan program ini? Silakan. Jadi baik Pak, jadi setelah kami Desa Kenere itu berdiri, dan saya lihat rata-rata tamatan anak-anak SD itu hampir tidak pernah melanjut. Tamat SD tidak pernah melanjut SMP ya. Dan itu memang
jauh sekali. Sehingga ketika saya dipercayakan, saya gerakan teman-teman perangkat desa untuk coba melakukan pendataan profil desa, sehingga kita bisa dapat masalahnya apa, dan kita bisa tahu berapa jumlah tamatan sekolah kita di Desa Kenere. Dan setelah kita lakukan pendataan itu, kita temukan bahwa lebih banyak masyarakat Kenere itu buta huruf. Dengan sembarangan, rata-rata tidak mengantongi ijazah SD. Terus tamatan SMP setahu saya waktu sekitar 15 orang, SMA itu sekitar 8. Nah, dari situ yang saya mulai berpikir dengan melihat perkembangan zaman, makin hari regulasi semakin berubah, sehingga saya bilang ini harus salah satunya komitmen kita harus bagaimana upaya menglanjutkan pendidikan. Sehingga waktu itu memang beberapa kita melaksanakan yang pertama, memang waktu itu belum ada kita rencanakan beasiswa, tetapi undang beberapa orang yang sukses, khususnya kampung orang, datang berikan pencerahan di masyarakat bahwa pentingnya sebuah pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian dalam perjalanan, memang waktu itu memang kita secara beasiswa langsung secara uang tidak, tetapi ada kebijakan-kebijakan yang kami ambil untuk membantu pelajar yang sekolah itu ada model misalnya di sekolah ada buku-buku, pemerintah desa membantu itu periode sebelumnya. Jadi ada biaya transportasi misalnya, itu kita bantu dengan cara itu untuk membantu itu. Terus dalam perjalanan saya lihat bahwa memang mulai ada ketingkatan, jadi kami hampir setiap tahun itu selalu membuka ruang kepada anak pelajar orang tua untuk pemerintah desa melakukan diskusi dan minta pikiran-pikiran, dan dari pikiran-pikiran mereka berikan masukan itu saya temukan di 2017 itu memang banyak rata-rata keluhan tentang ekonomi. Bahwa kami ingin lihat, khususnya anak-anak niatan sekolah, tetapi kami punya ekonomi begini-begini. Sehingga saya bilang namanya pendidikan untuk mencapai sebuah kesuksesan memang pasti kita harus berjuang, tidak bisa dengan pasrah seperti itu. Sambil kita memberikan pemahaman-pemahaman, misalnya ada mahasiswa di 2000 berapa itu kami undang untuk datang ke KKN, tujuan memberikan itu. Terus juga kita buat program terkait pemberian beasiswa. Jadi untuk tahun lalu, tahun sebelumnya itu memang tidak banyak. Di tahun lalu kita anggarkan sekitar 61 juta. 61 juta ya? 61 juta. Kemudian kita bagi untuk mahasiswa yang kuliah ke jenjang perguruan tinggi 4 juta dalam setahun. SMA itu 2 juta, SMP itu 1,5 juta. Per orang gitu ya, dia mendapatkan per orang. Jadi itu pun setelah kita melakukan pemetaan, kalau memang ada siswa-siswa kami yang sudah dapat beasiswa di tempat lain atau sudah dapat program PKH, maka mereka tidak. Selain itu juga itu keluarga tidak mampu, beasiswa keluarga bagian tidak mampu. Tetapi juga ada beasiswa prestasi. Jadi pemerintah desa punya data sendiri ya. Ini anak tidak mampu, ini anak berprestasi. Kalau anak tidak mampu kita bisa langsung tahu. Kalau anak yang berprestasi nanti tagihan dari pemerintah desanya apa? Bisa melihat prestasi mereka itu. Jadi kalau anak yang berprestasi itu setelah mereka misalnya habis ujian semester mau pun ganjil, yang juara dia bawa datang, dia punya nilai yang merangkak, atau yang biasa kami minta rapor dengan nilai dari kelulusan itu baru realisasi. Sehingga 2 tahun terakhir, mungkin abang ini juga tahu, itu rata-rata Kenere memang untuk di Semarang Sulawesi Selatan itu memang berprestasi. Keren. Benar. Baik, saya salah sedikit dulu Bapak Desa ya. Jadi teman-teman sekalian, ini cerita inspirasi pagi yang luar biasa dari Bapak Kepala Desa Kenere. Program untuk memberikan beasiswa kepada anak pelajar maupun mahasiswa berdampak bagus, yaitu bahwa anak-anak yang di sekolah SMA terdekat, dalam hal ini SMA Solo Selatan, itu rata-rata meraih prestasi. Mungkin juga adalah bagian dari support ini. Kalau mahasiswa berapa orang sekarang yang sedang berkuliah? Ya, posisi tahun lalu 5 orang, tahun ini alhamdulillah 1 orang sudah jadi sarjana. Wih, berarti sudah dipanen ini ya? Sudah dipanen. Harus dibikin semacam ada acara penerimaan begitu. Ya, kita masih menunggu Dewi sudah, dan masih secara desa selenggarakan itu. Kan buat pertama. Ini ini luar biasa. Jadi menurut saya Bapak Desa ya, nanti kita juga bisa dialogkan. Menurut saya inovasi itu dia berangkat dari masalah. Nah, jadi kita melihat sebuah masalah, lalu masalah itu kemudian kita kemudian jangan lihat sebagai masalah, tetapi bagaimana
masalah itu kita bisa olah menjadi satu kesempatan untuk membuat jalan keluar yang beri hasil atau dampak yang positif. Dan hari ini di Desa Knere menurut saya Pak Bapak Desa sudah sangat berhasil. Indikasinya ya dipilih lagi di periode yang kedua ini, bisa berpeluang ke periode 3 atau juga ruang-ruang kepercayaan pelayanan publik lainnya. Bahwa Bapak Desa menemukan masalah pada pendidikan dan ekonomi terbatas sehingga membuat pendidikannya tidak tinggi. Lalu kemudian Bapak Desa memperhatikan regulasi di desa bahwa ada anggaran yang bisa kita dorong untuk beasiswa, dan hari ini targetnya sudah satu yang sarjana ya. Bapak Desa punya target tidak bahwa selesai periode kedua ada berapa sarjana gitu? Kalau saya punya target 10, itu sesuai dengan visi misi dan janji pada saat maju periode kedua itu 10 sarjana. Jadi di visi misinya Bapak Desa yang suatu pemaparan itu di kampanye menyampaikan itu? Iya, saya sampaikan itu. Sehingga memang itu betul-betul kita laksanakan dan kita kawal, dan mudah-mudahan berhasil 10 sarjana itu. Memang karena bagi saya kita siapkan sumber daya manusia. Kalau sumber daya yang bagus, pasti ekonomi dan lain sebagainya pasti ada dengan sendiri. Kalau sumber daya manusia kita tidak siap, memang dengan sendirinya banyak tertinggal. Luar biasa. Baik teman-teman sekalian, ini ada beberapa inspirasi yang sudah kita petik. Saya berikan kesempatan lagi ke Bapak Desa untuk menceritakan apa saja yang saya juga belum menjangkau, belum tahu di sini, karena saya juga baru pertama kali datang di Desa Knere ini, yang mungkin menginspirasi. Saya bisa berikan kesempatan untuk menceritakan. Jadi baik, yang bisa menginspirasi kami, yang pertama kita juga mengharapkan dari kalangan kaum intelektual, mungkin dari Pak guru-guru dan adik-adik mahasiswa. Itu kami selalu bisa undang untuk datang di Desa Knere supaya bisa memberikan inspirasi bagi kami, memberikan masukan-masukan untuk kami supaya kami bisa membangun desa ini harapan yang jauh lebih baik. Itu terus selain itu juga banyak potensi kami sini yang masih tenggelam, masih yang harus dikembangkan Oleh SDM yang bagus, oleh sumber daya manusia yang bagus, sehingga kami sambil menunggu kami punya orang yang sarjana yang ke depan jadi orang Knere yang akan kelola potensi, tapi kami juga masih mengharapkan semua pihak yang prihatin terhadap desa saya ini bisa memberikan itu untuk kita kembangkan potensi yang ada kami. Karena ikon kami di sini ya di bidang pertanian itu dulunya penghasil buah jeruk, buah mangga dan semangka. Itu di wilayah mana? Itu kami di Knere, dan dia bukan di Otan tetapi di Bukit. Dan itu terkenal. Sehingga yang kami dorong pelatihan pengolahan buah karena masih pelanggan itu. Selain itu di bidang peternakan, kami juga dulu terkenal dan penghasil ternak. Itu ikon desa memang. Ternak apa? Dan kami terkenalnya kambing dengan babi. Sehingga itu kita punya program juga jalan, bantuan desa kepada kelompok ternak itu juga jalan. Dan sekarang hanya karena virus karena itu virus flu babi yang kemarin mati banyak gitu ya. Karena waktu itu kita berikan bantuan sekitar 70-an ekor kepada kelompok tani dan berkembang. Tujuan saya terakhir bahwa ikon saya itu memang desa ini menjadi desa petani, desa peternak dan desa perikanan. Artinya segala bentuk produksinya dari sini. Keren. Memang selalu ada hambatan-hambatan juga ya. Oke, ini satu pertanyaan nih Bapak Desa. Apakah ada harapan lanjutan setelah sudah diberikan beasiswa lalu mereka menjadi sarjana? Nah, bagaimana desa menangkap yang sarjana-sarjana ini di desa ini nantinya? Ya. Baik ya, kalau yang pertama Desa Knere itu sebenarnya merupakan desa pertama di Flores Timur yang mendirikan BUMDes. BUMDes pertama di Flores Timur itu lahir dari Desa Knere. Iya. Memang dalam perkembangan memang seperti saya omong tadi, karena keterbatasan sumber daya manusia sehingga kita belum melakukan peningkatan modal yang besar-besar belum. Tetapi wadahnya sudah siap, kami sudah siap. Sehingga saya mengharapkan sarjana yang misalnya ke depan sudah jadi selesai, kalau memang tidak bekerja di instansi lain, kalau tetap di desa, maka saya yang pertama saya punya komitmen bahwa saya akan memberikan modal paling standar 30-50 juta begitu. Ya, memang kasih kepada yang orang sarjana itu, silakan kembangkan sesuai dengan basic ilmu yang dapat untuk masyarakat. Dan sendiri pasti dengan sendirinya pasti dia akan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, dan itu wah keren. Persiapan orang sarjana ya.
kan 50 kali kalau 10 beberapa, karena kita kan diuntungkan dengan dana desa. Iya. Jadi kita tidak, kami sudah selama ini memang tidak selamanya berjalan di fisik. Kita sudah bagi presentasinya. Tahun ini presentasinya fisik sekian, sisanya juga harus untuk pemberdayaan. Kalau kita ada orientasi pada fisik. Keren sekali. Jadi mahasiswanya sudah dibiayai, lalu sudah disiapkan lapangan pekerjaan. Mungkin Bapak Desa di apa ya, zaman ini memang dapat pekerjaan juga susah, Pak. Dapat pekerjaan susah sekali, tetapi bagaimana ruang itu sudah disiapkan, belum mudah sudah ada, hanya membutuhkan mesinnya, yaitu sumber daya manusia untuk mengolahnya. Dan ini luar biasa. Baik Bapak Desa, Bapak Desa masih sangat muda juga, pemikirannya juga, gagasannya juga bagus. Kira-kira apa lagi yang ingin didorong oleh Bapak Desa dalam waktu-waktu yang akan datang ini, yang kemudian akan menciptakan perubahan di Desa Kenere ini? Kalau saya di saat sekarang memang banyak perubahan di sini. Memang kita banyak penekanan kepada sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan. Oh iya. Karena itu bagaimana kita memberikan doktrin yang baik kepada masyarakat, karena memang selama ini masyarakat boleh dikatakan keterbatasan pengetahuan karena kurang disentuh, sehingga yang ada motivasinya yang ini kurang. Sehingga masyarakat yang ada tani ke kebun pulang itu begitu saja, sehingga tidak ada pencerahan-pencerahan yang datang kepada mereka, sehingga itu. Jadi kita mengharapkan pola pikir masyarakat berubah, mulai berkembang secara sumber daya manusianya, juga sumber daya alamnya yang ada juga kita akan mengharapkan dikelola dengan baik, sambil mengharapkan kita punya anak-anak yang ini ke depan jadi bisa kelola. Dan juga secara fisik ya itu, ya kalau secara fisik ya bisa boleh dikatakan boleh ada perubahan. Kemarin juga ada pengeboran ini ya, air Ya. Di desa ini Ya. Itu ada warga punya, memang karena kami memang susah juga urus kepala desa kan urus semua hal, Pak. Jadi 2015 kita memang waktu itu banyak keluhan masyarakat, banyak keluhan masyarakat tentang akan air, sehingga kita upaya lobby karena akhirnya dapat program Pangsima. Sudah dapat itu ya. Setelah berjalan dengan penekanan visi misi kami karena butuh air, maka kita juga mendorong masyarakat bisa menggali sumur. Kalau sumur bor kan mahal, bisa terjangkau ya bisa silakan itu digunakan. Bisa kan dampaknya dengan sendiri bisa menetapkan halaman perkarangan rumah, bisa menanam hortikultura. Nah itu sehingga terakhir itu sekitar ada 6 PI yang masyarakat buat itu ya. Jumlah warga berapa kurang lebih di sini? Kalau posisi terakhir di bulan Juli itu 560 jiwa, 168 kepala keluarga, dan 134 rumah tangga. Dengan posisi pendidikan terakhir ada penambahan mahasiswa 3 orang yang kuliah tahun ini. Posisi masih di SMA sekarang ada 22 sekolah, terus SMP ada 26. Yang baru tamat SD itu ada beberapa orang yang terlanjut. Ya, kita sudah upaya pendekatan, biasanya kalau tahun terlanjut, tahun depan bisa lanjut. Karena contohnya tahun lalu ada beberapa orang yang terlanjut, tapi selama 1 tahun itu kita berikan motivasi dan sekarang sudah masuk. Iya betul. Jadi memang motivasi itu sudah tangkap ya. Nah, yang paling terakhir ini Bapak Desa juga hadirkan mahasiswa ya di sini. Dan kehadiran saya ini juga atas undangan itu, bahwa ada teman-teman mahasiswa dari Kema Solor. Nah, Bapak Desa mereka sangat welcome, sangat terbuka. Ini kira-kira motivasinya apa? Ya, motivasi dasarnya seperti itu, Pak. Saya membicara tentang pendidikan itu, bagaimana merubah pola pikir dan lain sebagainya itu, ya harus banyak semua orang, bukan kalau desa bicara. Jadi kita kerjasama, ada di mahasiswa yang kami intelektual, terus mereka, dan itulah tujuannya. Jadi kami selain ada di mahasiswa Kema Solor, juga kita sebelumnya sudah didatangi oleh mahasiswa KKN dari Flora. Jadi IKTL juga? IKTL juga termasuk kan. Jadi ini ada satu tips juga ya. Kita butuh ada banyak orang yang memberikan gagasan, yang memberikan inspirasi untuk kita, sehingga itu kemudian menjadi ide gagasan bersama untuk membangun, mengembangkan desa ini. Baik, mungkin ada closing, ada pesan terakhir untuk ya sesama kepala desa
atau juga masyarakat Flores Timur secara umum lah dalam hal bagaimana membangun dari desa. Silakan Pak Presiden. Baik, kepada teman-teman semua kepala desa yang mungkin bisa dengar suara saya menyarankan menyampaikan bahwa kita sebagai kepala desa ini paling tidak harus berpikir tentang desa kita, apa yang menjadi ikon, apa yang menjadi unggulan desa kita. Itu yang terpenting, karena kalau kita hanya bangun-bangun tanpa ada ikon, tanpa ada unggulan di desa, maka juga tidak ada apa-apa. Nah, sehingga saya mengharapkan teman-teman para kepala desa juga banyak-banyak manfaatkan inovatif ada kemampuannya ada untuk masyarakat dengan mengangkat nama desa dengan beragam desa dengan ikon-ikon yang ada pada sesuai dengan potensi yang ada di desa masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Mikael Kolibutun Klodor. Demikian teman-teman sekalian, bincang singkat kita tapi sangat inspiratif karena kita sudah bisa menyerap inspirasi tadi bagaimana meningkatkan kualitas petani dengan memberikan pelatihan-pelatihan edukasi-edukasi, meningkatkan kualitas nelayan juga dengan memberikan edukasi dan usaha-usaha yang membangun, dan juga yang lebih penting yang saya tekankan di sini karena kita juga bergelut di dunia pendidikan yaitu pada beasiswa untuk pelajar dan juga mahasiswa. Ini menurut saya yang paling unik di Desa Kenere ini dan kiranya menginspirasi teman-teman sekalian. Ada anggaran kurang lebih 61 juta untuk mahasiswa setiap tahun sekitar 4 juta, untuk pelajar SMA kurang lebih 2 jutaan ya. Ini adalah ide-ide, gagasan-gagasan yang memang berlian dari Kepala Desa Kenere. Kiranya kami semua juga tetap mendoakan, kami mendorong, dan kita telah berkolaborasi dalam pikiran untuk menggagas hal-hal yang baik demi perubahan di Desa Kenere. Demikian salam dari kediaman Bapak Desa Mikael Kolibutun Klodor, Bapak Desa Kenere, Solo Selatan, Pulau Solor, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam.